Konflik antara Israel dan Palestina kembali pecah. Hal ini terjadi saat kelompok Hamas yang menguasai Gaza meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel pada Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023. Serangan itu menandai ketegangan dan konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak. Akibat dari serangan Hamas yang mendadak itu, Israel kemudian melakukan serangan balik skala besar dengan korban di kedua pihak telah menembus angka ribuan. Sebenarnya, apa yang melatar belakangi terjadinya konflik antara Israel dan Palestina ini? Untuk mengetahui fakta di balik konflik yang telah berlangsung selama ini, kita akan membahasnya mulai dari sejarah awal negara Israel dan Palestina. Wilayah yang sekarang menjadi Israel merupakan bagian dari wilayah yang dikenal sebagai Kanaan. Ini adalah tanah yang ditinggali oleh berbagai suku, termasuk orang-orang Kanaan. Pada abad ke-11 sebelum Masehi, kerajaan Israel kuno terbentuk di bawah Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo atau dalam agama Islam disebut Nabi Sulaiman, yang terkenal karena membangun bait suci di Yerusalem. Setelah kematian Raja Salomo, kerajaan Israel terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan Israel yang berada di utara, dan kerajaan Yehuda yang berada di selatan. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, kerajaan Israel jatuh ke tangan Asyur, dan banyak orang Israel dibuang ke dalam pembuangan oleh pemerintahan Asyur. Kerajaan Yehuda bertahan lebih lama daripada kerajaan Israel, meskipun mengalami penaklukan dan pengaruh berbagai kekaisaran seperti Babel dan Persia. Di bawah pemerintahan Persia, orang-orang Yehuda diberi izin untuk kembali ke tanah mereka. Pada abad kedua sebelum Masehi, wilayah ini jatuh ke tangan kerajaan Romawi setelah penaklukan oleh Kaisar Pompeius. Pada abad pertama Masehi, terjadi pemberontakan Yahudi sekitar tahun 66 sampai 73 Masehi, dan pemberontakan Yahudi kedua, tahun 132 sampai 136 Masehi, melawan pemerintahan Romawi, tetapi keduanya berakhir dengan kekalahan besar dan penghancuran bait suci. Setelah pemberontakan Yahudi kedua, Romawi mengusir orang Yahudi dari Israel dan mengganti nama kota tersebut menjadi Palestina. Pada awal abad ke-19, Palestina berada di bawah Kesultanan Utsmaniyah, kemudian dikuasai oleh Inggris dan Prancis, berdasarkan perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916. Deklarasi Balfour pada tahun 1917, mendukung pembentukan tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Setelah Perang Dunia Pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan Inggris mandat atas Palestina, yang meningkatkan imigrasi Yahudi datang ke Palestina. Hal tersebut memicu ketegangan dengan penduduk Arab. Imigrasi Yahudi meningkat selama Perang Dunia Kedua, karena tekanan Nazi di Jerman, tetapi Inggris membatasi kedatangan mereka. Imigran ilegal dihadang oleh Inggris, yang memicu perlawanan kelompok bersenjata Yahudi, seperti Irgun. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu Yahudi dan Arab, yang disetujui oleh Yahudi tetapi ditolak oleh negara-negara Arab. Pada tanggal 14 Mei tahun 1948, David Ben-Gurion, pemimpin Komite Nasional Yahudi di Palestina, mengumumkan berdirinya negara Israel. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan tersebut, pasukan dari 5 negara Arab, yakni Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan Libanon, menyerbu wilayah Israel. 5 negara ini berargumentasi bahwa serangan ini adalah dalam mendukung hak-hak Palestina dan mencegah pendirian negara Yahudi di tanah tersebut. Meski diserang oleh 5 negara, Israel tidak goyah. Pasalnya, pasukan Israel secara umum memiliki keunggulan dalam hal militer, serta persenjataan yang lebih baik karena mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Alhasil, pasukan dari 5 negara Arab justru mengalami kekalahan. Di akhir perang tersebut, Israel malah memegang kendali atas wilayah yang lebih luas daripada yang diamanatkan oleh PBB. Meski memenangkan perang, konflik antara Israel dan Palestina tidak reda, bahkan cenderung meningkat eskalasinya di kemudian hari. Berikut beberapa konflik antara Israel dan Palestina setelah Perang Arab tahun 1948. Perang 6 Hari. Perang 6 Hari terjadi pada Juni tahun 1967.
antara Israel dan negara-negara Arab di Timur Tengah. Konflik ini disebut 6 hari, karena berlangsung selama hanya 6 hari, dari 5 hingga tanggal 10 Juni tahun 1967. Ada ketegangan yang meningkat sebelum perang, antara lain sengketa teritorial, penutupan Selat Tiran oleh Mesir, dan mobilisasi militer Mesir ke perbatasan Israel yang memicu serangan Israel. Dalam perang tersebut, Israel merebut wilayah-wilayah signifikan dari Mesir, Yordania, dan Suriah, termasuk semenanjung Sinai, jalur Gaza, tepi barat Sungai Yordan, dan dataran tinggi Golan. Kemenangan Israel mengubah peta politik Timur Tengah dan memperburuk konflik Israel-Palestina serta masalah pengungsi Palestina. Intifada Pertama. Intifada pertama adalah gelombang protes dan kekerasan yang terjadi di wilayah tepi barat, jalur Gaza, dan wilayah pendudukan Israel dari tahun 1987 hingga 1993. Istilah intifada sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberontakan, atau perlawanan. Intifada pertama dimulai pada bulan Desember tahun 1987, setelah insiden di jalur Gaza, yang memicu kemarahan rakyat Palestina. Intifada ini merupakan respons terhadap pendudukan Israel di wilayah Palestina, yang berlangsung sejak Perang 6 Hari pada tahun 1967. Selama Intifada pertama, terjadi demonstrasi massal, serta tindakan-tindakan perlawanan seperti lemparan batu dan pembakaran ban. Konflik ini juga melibatkan pertempuran antara militer Israel dan kelompok militan Palestina. Intifada pertama berlangsung selama beberapa tahun, dan berakhir pada tahun 1993, ketika pemerintah Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, mencapai kesepakatan perdamaian di bawah perantaraan Amerika Serikat. Kesepakatan ini dikenal sebagai Kesepakatan Oslo, dan itu membuka jalan bagi pendekatan yang lebih damai antara Israel dan Palestina. Intifada kedua. Pada September tahun 2000, pemimpin oposisi sayap kanan Israel Ariel Sharon, mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, yang merupakan situs suci umat Islam dan Yahudi, yang bernama Bukit Bait Suci atau Temple Mount. Kunjungan itu memicu bentrokan Intifada kedua. Menanggapi gelombang bom bunuh diri yang terjadi, pada tahun 2002, Israel menginvasi tepi barat dalam operasi terbesarnya sejak Perang tahun 1967. Mahmud Abbas, seorang moderat, mengambil alih kepemimpinan otoritas Palestina pada Januari tahun 2005, setelah kematian Yasser Arafat. Pasukan Israel terakhir meninggalkan Gaza pada September tahun 2005, setelah menduduki wilayah itu selama 38 tahun. Perang Saudara Fatah dan Hamas. Pada tahun 2007, perang saudara antara Fatah yang dipimpin oleh Presiden Palestina saat itu Mahmud Abbas, dan Hamas, yang dipimpin oleh Ismail Haniyeh, meletus di jalur Gaza. Konflik ini berawal dari ketegangan politik dan perselisihan antara kedua faksi ini. Pasukan Hamas berhasil mengambil alih kontrol jalur Gaza, sedangkan Fatah tetap mengendalikan tepi barat. Akibat dari konflik ini, menyebabkan terpecahnya Palestina menjadi dua wilayah terpisah, dengan otoritas yang berbeda. Perang Gaza. Perang Gaza adalah dua konflik bersenjata antara Israel dan Hamas. Perang Gaza tahun 2008 sampai tahun 2009, dimulai pada tanggal 27 Desember tahun 2008 dan berlangsung selama 22 hari. Israel melancarkan serangan militer terhadap Gaza, sebagai tanggapan terhadap serangan roket yang diluncurkan oleh Hamas ke wilayah Israel. Serangan ini mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur di Gaza, dan menewaskan ribuan warga Palestina, termasuk banyak warga sipil. Beberapa tentara Israel juga tewas. Gencatan senjata akhirnya dicapai pada tanggal 18 Januari tahun 2009. Perang Gaza 2014, dimulai pada tanggal 8 Juli tahun 2014 dan berlangsung selama 50 hari. Seperti konflik sebelumnya, penyebabnya adalah serangan roket Hamas terhadap wilayah Israel, dan serangan balasan Israel terhadap Gaza. Konflik ini sangat merusak infrastruktur dan menyebabkan banyak korban jiwa di kedua sisi. Banyak warga sipil Palestina,
termasuk anak-anak, tewas atau terluka. Gencatan senjata dicapai pada tanggal 26 Agustus tahun 2014. Operasi Badai Al-Aqsa. Pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, kelompok militan Palestina yang dipimpin oleh Hamas melancarkan invasi dan serangan besar-besaran terhadap Israel dari jalur Gaza, menerobos tembok pembatas Gaza Israel dan memaksa masuk melalui penyeberangan perbatasan Gaza ke pemukiman terdekat dan instalasi militer Israel. Hamas menamainya sebagai Operasi Badai Al-Aqsa. Ini adalah konflik langsung pertama di wilayah Israel sejak Perang Arab-Israel tahun 1948. Serangan dimulai pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023, atau Sabat pagi yang merupakan hari libur untuk beribadah bagi penganut agama Yahudi. Operasi Badai Al-Aqsa itu juga terjadi pada saat Simchat Torah, salah satu hari raya Yahudi yang berlangsung pada 7–8 Oktober tahun 2023. Karena hari libur besar, kesiagaan tentara, polisi, intel, dan warga Yahudi Israel menurun, serta terlambat mengantisipasi saat 1.000 orang lebih militan Hamas menerobos blokade jalur Gaza. Akibat dari serangan Hamas tersebut, sekitar 300-an lebih warga sipil Israel meninggal dunia.